Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan praktek kita yang kedua, yaitu job sheet praktikum 2. Topiknya itu sistem hidrolik alat berat, pilot valve dan elektrohidrolik. Nah, yang dimana saya sebagai leader dan Apriandi sebagai engineer. Saya sebagai safety officer, saya sebagai teknisi. Baiklah, di sini tujuan praktikum kita yaitu mahasiswa mengenal dan mengetahui nama serta fungsi komponen. Yang dimana kita akan mengamati dan identifikasi nama komponen dan fungsinya masing-masing yang ada pada alat peraga. Selanjutnya, mahasiswa mendemonstrasikan prinsip kerja sistem hidrolik. Yang dimana kita akan mengamati dan menjelaskan prinsip kerja sistem hidrolik mulai dari sumber tenaga sampai ke penggerak akhir. Kemudian pengukuran tekanan sistem dan temperatur sistem. Yang dimana kita akan mengamati dan catat ukuran tekanan sistem dan temperatur sistem berdasarkan tabel. Selanjutnya yang terakhir mendemonstrasikan menggambar rangkaian hidrolik. Yang dimana di sini kita akan dibantu oleh engineer kita. Di sini gambarkan rangkaian sistem hidrolik mulai dari sumber tenaga sampai ke penggerak akhir yang ada pada alat peraga. Baiklah, sebelum kita melaksanakan praktikum, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan saya serahkan pada safety officer karena dia akan menjelaskan tentang safety pekerjaan. Kepada M. Iqbal, saya serahkan. Saya di sini sebagai safety officer akan menjelaskan tentang JSA, yaitu Job Safety Analysis. Untuk urutan langkah kerja kita, mengeluarkan alat atau sistem dari tempat penyimpanan. Untuk potensi bahaya bisa terjadi kaki terlindas pada roda. Untuk tindakannya yaitu pencegahan tindakan. Satu, menggunakan sepatu safety. Yang kedua, memperhatikan jalur pergerakan roda. Untuk potensi bahaya yang kedua, roda bisa tergelincir akibat jalan tidak rata. Untuk tindakannya, memperhatikan jalur pada pergerakan roda. Yang kedua, memberikan jalur alas pada roda. Untuk potensi yang ketiga, roda sulit berputar. Untuk tindakannya ialah berikan pelumas pada bearing roda. Untuk urutan langkah kerja yang kedua, merakit pipa hidrolik. Potensi bahayanya, yang pertama, tangan bisa terjepit saat pemasangan. Untuk tindakannya, gunakan sarung tangan. Potensi bahaya kedua, pipa hidrolik berlumuran oli. Potensi tindakan bahayanya, bersihkan pipa sebelum merakit. Potensi bahaya ketiga, semburan tekanan pada hidrolik. Untuk tindakannya, pastikan sebelum merakit tidak ada pipa yang bocor. Yang kedua, ganti pipa yang bocor sebelum merakit. Untuk urutan langkah kerja kita yang ketiga, pengamatan tekanan pada suhu sistem hidrolik. Untuk potensi bahayanya, tangan bisa terkena cairan hidrolik. Untuk tindakannya, jangan menyentuh sistem hidrolik ketika beroperasi. Yang kedua, pastikan sumber tenaga jika terlihat kebocoran. Matikan sumber tenaga jika terlihat kebocoran. Untuk potensi bahaya yang kedua, operator bisa terkena luka bakar. Untuk tindakannya, pastikan saat sistem operasi, operator berada di jarak aman. Dan untuk yang kedua, gunakan APD lengkap saat memeriksa sistem. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai engineer akan menjelaskan alat peraga sistem hidrolik bagian elektrohidrolik. Yang pertama ada motor listrik, tangki, oli, pompa. Untuk cara kerjanya, pompa memompa oli dan diteruskan ke manifold high pressure. Lalu diteruskan lagi ke solenoid valve dan diteruskan ke manifold silinder transisi untuk mengukur tekanan. Lalu diteruskan ke silinder dan dikeluarkan ke solenoid valve lagi. Lalu diteruskan ke manifold tangki high pressure dan diteruskan ke filter untuk mendinginkan oli tersebut dan diteruskan lagi ke tangki.
Untuk yang kedua, dari tangki akan diteruskan ke manifold high pressure, kemudian masuk ke solenoid valve. Dari solenoid valve akan diteruskan ke manifold cylinder transition untuk mengukur tekanannya dahulu. Habis itu masuk ke aktuator, kemudian dari aktuator keluar ke solenoid valve kembali, lalu dialirkan ke manifold tangki high pressure. Dari manifold tangki high pressure akan diteruskan ke filter untuk disaring, lalu dimasukkan ke dalam tangki kembali. Kita akan melakukan pengamatan temperatur sistem. Yang pertama dari pompa relief valve. Dari dalam pompa ya. Dari kontrol valve aktuator. Boleh dibawa tuh. Bawa. Tangki bawa. Dari manifold. Yang dari manifold ke tangki. Sini. Ada PT lagi ada. Itu tidak. Tidak. Sudah salah lagi.